Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Ini udah siang ya? Ya. Kita belajar Informatika. Jadi sebelum belajar, marilah ketua kelas agar bisa memimpin gambarnya disiapkan ya. Siap, Berat. Ucapkan salam. Hadir semuanya? Ada ibu absen dulu ya. Nanti kalau ibu panggil namanya, angkat tangan. Aditya, Atlas Sola Hasibuan, Ahmad Firdaus, Andina Intan, Arifah Hasibuan, Kasyifa, Fandi Ramadan, Rika Ramadhani, Indri Listia, Emil Fauzan Siregar, baiklah anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran informatika bab yang keempat tentang sistem komputer. Jadi sebelumnya masih ingat bab yang sebelumnya tentang apa itu? Anak-anak? Tentang yang terakhir diajarkan tentang baiklah, pada pertemuan hari ini sebelum kita mau mulai pelajaran, ibu mau anak-anak berkonsentrasi semuanya. Ibu sudah SPT-nya membuat menulis angka 1 sampai 9 pakai tangan. Coba 1. Ditulis 1. Begini kan ya. Itulah aja. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Coba berdiri. Bikin angka satunya menggunakan badannya. 1, 2, ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi pelajaran sistem komputer, ya, ini sistem komputer. Tentang ada sistem komputer ada 2 ya. Ya Bu. Yang pertama tentang perangkat keras, yang kedua perangkat lunak. Jadi ini sebelum kita lanjut ke dalam materi sistem komputer, itu mau bawa anak-anak untuk menonton tentang bagaimana cara kerja komputer. Ini cuma video pendek ya. Jadi yang tentang sistem komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris to komputer, artinya menghitung. Komputer maknanya peranti alat elektronik dapat menerima data masukan atau perintah
ini namanya perangkat output. Inilah dia nama sistem komputer secara umum. Nah, mengapa ini dibilang perangkat keras? Karena ini bisa kita apa namanya nih? Bisa di apa namanya? Perangkat keras? Bisa disentuh ya. Perangkat keras bisa disentuh. Kalau perangkat lunak itu tidak bisa disentuh. Jadi perangkat keras, jadi kita terangkan satu-satu. Yang namanya perangkat keras ada namanya perangkat masukan. Perangkat masukan ini dinamakan MOS. MOS ini namakan MOS, sama-sama MOS. Ini namanya MOS cordless Bluetooth. Ini MOS dengan kabel. Jadi penggunaan MOS ini untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Bisa untuk menunjuk, bisa mengklik kiri, klik ganda, klik kanan dan menseret. Yang ini namanya keyboard. Keyboard ya, yang tadi seperti keyboard ini digunakan untuk memasukkan unsur atau angka ke dalam komputer. Jadi keyboard itu ada macam-macamnya ya. Yang A namanya keyboard orang, B keyboard Rottenberg, yang C keyboard Markov, yang D keyboard virtual. Kalau keyboard virtual ini dia tidak bisa diraba ya, bisa dipegang hanya berbentuk cahaya aja. Itu namanya keyboard virtual. Antek dulu. Terus apa lagi yang termasuk perangkat yang jenis-jenisnya yang perangkat keras? Ada itu namanya scanner. Scanner gunanya untuk memindai atau menyalin. Ada namanya lagi joystick untuk menggerakkan kursor pada layar. Pernah nampak joystick? Ya. Ada apa? Ada PS. Rasanya pernah ikut? Pernah main? Mikrofon untuk mengubah suara menjadi sinyal elektrik. Ada lagi kalau pergi ke swalayan, contohnya kayak Indomaret, ada namanya barcode reader atau barcode scanner. Gunanya untuk mendesain optis membaca barcode. Ini namanya apa namanya? Barcode ya, contoh barcode dan informasi kodenya ini terdapat pada semua produk yang dijual di toko. Ada di belakang produk kemasan, ada namanya kayak gini. Ini dibaca oleh barcode reader ya, untuk menentukan harga jumlahnya di komputer pada toko. Nah, ini yang alat untuk pemproses. Nah, yang alat pemproses coba ditunjukkan yang mana pemproses itu tadi. Bisa? Si Sarjan. Tadi ada 3 bagian tadi kan? Yang tepi kanan, tepi tengah, atau tepi kiri? Yang pemproses. Nah ya. Jadi pemproses ini adalah unit pemrosesan atau dikenal istilah CPU. Ini namanya apa namanya ini? CPU. Ini namanya perangkat untuk pemproses. Kalau ini tadi yang untuk input, untuk memasukkan angka, huruf ya. Ini namanya alat pemproses CPU. Jadi CPU ini dia ada berbagai macam brand. Ada Intel, ada Ryzen. Jadi kalau anak-anak sekalian membeli laptop, nanti lihatlah ininya. Ada CPU-nya Ryzen, ada CPU-nya Intel dan macam-macam. Itu memiliki keunggulan masing-masing, ya. Terus ada lagi
atau kaset. Atau namanya disingkat dengan CD. Terus yang sampingnya memory card. Memory card. Memory card ya. Ini ada yang memorinya 2, ada 4, ada 8. Ada berapa lagi? Setelah 8 ada berapa lagi? Nah, enggak, ada kelipatan 2. Kalau ada 2 berarti 4. Kelipatan 2 berapa lagi? 16. Ada setelah 4 berapa lagi kelipatan 2-nya? Ada 8. Setelah 8 kelipatan 2 dan berapa? 16. Kelipatan 16 32. Kelipatan 32 64. Nah, 64 nanti sampai itu kan ada 64 ya. Itu namanya memory card namanya. Nah, kelipatan 64, kelipatan dari 64 berapa? 64 kali berapa? 128. Hitungannya ya. Hitungan dari memory card ini kelipatan 2. Nah, ada 2, ada 4, ada 8, dan selanjutnya ya. Terus ada lagi semakin berkembangnya teknologi, penyimpanan data atau dokumen tidak lagi menggunakan yang nampak. Pokoknya ini menggunakan teknologi penyimpanan awan ya. Teknologi penyimpanan awan ini nama teknologi penyimpanan awan. Teknologi penyimpanan inovatif atau dinamakan cloud storage. Penyimpanan awan namanya. Ini metode penyimpanan dikelola sejumlah server pihak penyedia layanan internet. Contohnya apa? Pernah nggak di smartphone-nya lihat ada aplikasi seperti ini? Ada? Pokoknya gambar gitu, simpan. Ada tampilan Dropbox, Facebook, Google Drive. Ada ya? Termasuk apa? Teknologi penyimpanan awan. Terus piramid lainnya. Nah, yang ini ya, yang namanya motherboard. Ini namanya motherboard, 8 sirkuit menghubungkan seperti komputer. Terus ada namanya VGA card, piramid komputer untuk memproses keluaran CPU ke layar monitor. Ada lagi namanya sound card, alat mengubah sinyal digital menjadi suara. Terus yang lainnya ada lagi namanya GPU ya, GPU. Salah satu brandnya Nvidia Tesla C275. Ini alat khusus untuk mempercepat pembuatan gambar keluaran ke layar komputer. Jadi, di layar pada isinya perangkat komputer yang bisa kita lihat dan nampak itu namanya hardware. Ya, coba ada anak-anak yang ragu mau ditanyakan? Anak-anak, bagaimana penjelasan itu? Sudah ada yang dipahami atau yang belum mengerti? Boleh tanya ya. Coba, boleh yang di situ boleh ditanya yang jelas yang nampak dulu. Coba. Kita pernah mengoperasikan komputer? Sudah ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah. Enggak ada. Adik ke mana? Kalau begitu, mau mengetes. Mengetes ya. Nah, ini ada gambar. Anak-anak kelompok 3 kelompok ya. Mana yang termasuk ke dalam perangkat input. Nanti tinggal dicek terus ya. Dicontohin di mana ya. Sesuai dengan ibu jelaskan tadi. Ya. Sekarang di bagiannya contohnya ya, ini kelompok A, B, dan C. Ini bisa ya, ini terkelompok ini. Coba ya, apa sama kawan-kawannya semua. Nanti dicontoh ya, mana yang masuk ke dalam perangkat input, perangkat proses,
output untuk hasil kita boleh menanyakan buat ibu ini bagi dua kelompok satu kelompok dulu ya dua lah ya karena satu tim satu ya dibikin nama kelompoknya ini nama kelompok A kelompok B kelompok C D nah yang besar kelompoknya Foto ambil. Bu, baca dengan Bu. Input apa? Masa input. Kalian natap baca nasi. Bisa? Ada yang cocok ini yang ini lah, ini belum lagi. Nah, coba ini kan ya. Ini input, ini pemproses, ini output, ini storage penyimpanan. Ya, storage namanya penyimpanan aplikasi. Udah siap semua anak-anak? Udah. Aku mau review ya untuk empat kelompok ini. Ada 10 piranti ini. Jadi kita bagi menjadi yang kelompok A 3 nanti bukannya, kelompok B yang kedua, kelompok C yang kedua, kelompok D yang ketiga ya. Yang kelompok A, yang nomor 1, itu termasuk ke dalam kategori pemproses. Ya. Yang kedua termasuk kategori input. Kategori apa yang kedua? Input.
Input. Ya, yang kelima termasuk kategori input. Yang kelima termasuk kategori itu namanya hard disk. Kalau hard disk kategori apa namanya? Gambar hard disk ini. Kategori apa? Kelompok B. Stories. Termasuk kategori apa? Input. Itu namanya drawing tablet pen. Tablet. Ya. Nomor 7. Apa nama pirantinya? Termasuk kategori apa? Yang nomor 7 kelompok C. CU. Ya, apa nama pirantinya apa? Itu namanya satu jaringan ya. Prosesor. Masuk ke dalam. Prosesor apa namanya? Istilahnya di sini. Prosesor. Apa nama istilahnya kalau prosesor? Yang nomor 7. Dibantu ya, namanya kartu jaringan. Termasuk ke dalam kategori apa? Input, proses, output, atau storage. Input. Proses. Dan terakhir kelompok B. Kelompok D ya, yang nomor 8. Nomor 8, tahu itu apa piranti apa namanya? Input. Ya, input itu namanya keyboard virtual ya. Keyboard. Keyboard apa namanya, Kak? Keyboard apa namanya? Virtual. Nah, termasuk kategori yang nomor 9. Itu namanya apa nama pirantinya? Termasuk kategori apa? Yang tadi bikin apa? Yang coba bilang dulu yang dibikin, yang tadi bikin apa? Kategori apa? Ini yang tadi bikin kategori apa? Yang nomor 9. Nah, kategori apa aja dulu? Kategori input. Nah, ini namanya joystick game. Ya. Yang terakhir. Nah, kategori apa? Itu namanya speaker Bluetooth. Kategori speaker Bluetooth kategori output. Ya betul. Nah, output atau pemroses dan perangkat output itu namanya ya. Nah, yang digunakan itu termasuk perangkat output ya. Nah, yang umum ini kan